Saudara, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei kinerja 100 hari Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tac Yassin. Hasil survei Litbang Kompas pada 1 hingga 5 Juli 2025 menunjukkan lebih dari separuh responden, yaitu 58% puas terhadap kinerja Pemprov Jateng. Dari agenda prioritas Pemprov Jateng, program yang menyentuh kesehatan mendapat apresiasi tertinggi. Kepuasan publik Jateng terhadap program ini mencapai 83,6%. Di sisi lain, masalah lapangan kerja dan infrastruktur fisik menjadi sorotan dan banyak dikeluhkan warga Jateng. Sebanyak 42,5% responden menyatakan kualitas jalan di Jateng buruk. Kita akan bahas lebih jauh terkait survei teropong Jawa Tengah bersama peneliti Litbang Kompas, Agustina Purwanti. Mbak Tina, silakan. Apa kabar Mbak? Baik, halo Mbak Yvonne. Halo juga Mbak Tina, ini kan 58% ya responden mengaku puas terhadap kinerja Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tac Yassin. Mbak Tina, bagaimana sebenarnya temuan teman-teman peneliti Litbang Kompas di lapangan? Ya, Mbak Yvonne dan pemirsa, ini memang temuan terbaru ya, karena tadi Mbak Yvonne sudah sampaikan 1 sampai 5 Juli. Dan ini angka yang bisa dibilang masih di tengah-tengah gitu ya, tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bedah Mbak Yvonne, angka kepuasan ini adalah seperti akumulasi dari beberapa program yang memang sudah direncanakan oleh Pemprov Jateng, yaitu di bawah komando Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Tac Yassin begitu ya. Karena dalam periode pertama ini mereka menyusun 11 program prioritas yang sudah disusun terutama untuk mengejar visi misi yang memang sudah dicanangkan oleh Pemprov Jateng saat ini begitu. Kalau kita lihat kan program yang mendapatkan apresiasi tertinggi adalah di bidang kesehatan ya. Kalau kita lihat datanya ini Mbak Tina 83,6%. Sebelumnya kita tahu juga bahwa Menteri Kesehatan pernah mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis ini menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Apakah ini memang sejalan dengan temuan saat di lapangan? Betul, ini menarik Mbak Yvonne karena dari berbagai survei kesehatan itu selalu berhasil mendapatkan apresiasi yang tinggi. Tadi juga disampaikan 83,6% kesehatan, dan benar sekali ketika Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Jawa Tengah cek kesehatan gratis itu paling tinggi. Dan benar ternyata Pemprov Jawa Tengah sendiri pun sudah menyusun namanya spelling atau dokter spesialis keliling yang memang ditujukan untuk desa-desa miskin di Jawa Tengah. Sasarannya adalah 70 ribu desa di Jawa Tengah begitu, dan sudah menyasar sampai saat ini sekitar 6 juta penduduk miskin di Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten kota Mbak Yvonne. Dan ini melebar, artinya meluas sasarannya, tidak lagi hanya kepada masyarakat di desa miskin, tetapi 15.000 mahasiswa di Undip kemarin ketika 15 Agustus saat perayaan HUT Jawa Tengah begitu, ada juga pengecekan kesehatan gratis untuk mahasiswa baru di Undip saat itu, sehingga kesehatan ini memang sangat diapresiasi oleh publik karena wujudnya nyata begitu. Karena tinggi sekali nih ya, betul, 83,6% ya. Tertinggi di Jawa Tengah. Kalau 11 program tadi. Di antara 11 program tadi ini yang tertinggi begitu ya. Kalau program lainnya Mbak Tina? Ada, menarik karena tadi ada 11 tapi memang kesehatan yang tertinggi. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan pengadaan rumah layak huni. Itu juga menjadi salah satu prioritas oleh Pemprov Jawa Tengah saat ini, karena memang soal hunian ini masih menjadi problem ya di semua daerah termasuk di Jawa Tengah. Dan pemerintah Jawa Tengah itu sudah mencanangkan program rehabilitasi atau renovasi rumah tidak layak huni. Sudah ada banyak sekitar 17.000 yang menjadi sasaran akan direnovasi rumah di Jawa Tengah begitu, dan ada tersebar di beberapa daerah. Kemarin di bulan sekitar Mei atau Juni begitu, Pak Gubernur sendiri Pak Ahmad Lutfi itu sudah meresmikan rehabilitasi atau renovasi rumah layak huni di
Boyolali dan juga beberapa daerah lainnya. Ini menjadi penting karena tadi seperti saya sebutkan, rumah ini sangat penting ya Mbak. Ini kan menjadi salah satu bagian dari bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak, salah satunya dari rumah. Kemudian selain rumah yang layak huni yang memang menjadi cita-cita Pemprov Jateng saat ini, Pemprov Jateng juga dinilai cukup berhasil dalam hal penanganan bencana begitu. Karena memang kalau misalnya berbicara bencana di Jawa Tengah pasti tidak jauh-jauh dari Semarang. Banjir yang beberapa waktu lalu itu sangat mengganggu masyarakat begitu ya di Demak dan kawasannya. Tapi ketika hal itu terjadi, Pak Gubernur dan juga Wakil itu langsung datang ke Demak, waktu itu juga ke Semarang dan menawarkan berbagai program atau bantuan-bantuan untuk menanggulangi bencana itu sehingga cukup diapresiasi oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya, berarti yang tertinggi tadi kesehatan, lalu tingkat hunian ya, dan juga soal penanganan bencana. Ini yang direspon positif oleh warga Jawa Tengah begitu ya. Mbak Tina, kalau yang menjadi tantangan, kalau tadi ada yang diapresiasi, ini katanya soal lapangan kerja dan juga infrastruktur. Seperti apa sebenarnya keluhan warga Jateng terhadap ini? Soalnya kalau menurut survei Litbang Kompas ini relatif tinggi ya, Mbak Tina? Betul, memang ada banyak hal-hal yang diapresiasi oleh masyarakat, tetapi rasanya publik masih belum puas, terutama tadi soal hal-hal yang berkaitan dengan keseharian masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat begitu. Dalam hal ini lapangan pekerjaan. Memang sebenarnya Mbak Ivon, kalau kita melihat angka pengangguran yang dirilis oleh BPS di Jawa Tengah itu angkanya turun pada Februari 2025 lalu. Tetapi kita tidak bisa menegasikan bahwa sepanjang perjalanan terutama sampai Agustus ini banyak kejadian-kejadian PHK massal di Jawa Tengah, terutama kita tentu belum lupa dengan kasus Sritex yang waktu itu sangat menggemparkan Indonesia bahkan mungkin dunia begitu, ketika 10.000 lebih tenaga kerja di Sritex itu di PHK begitu ya. Dan dari akumulasi data Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang Januari sampai Juni itu ada sekitar 45.000 tenaga kerja yang di PHK, dan itu sekitar 25%, sekitar 11.000 itu ada di Jawa Tengah, sehingga ya pergolakan untuk mencari pekerjaan ini rupanya memang menjadi tantangan di Jawa Tengah. Itu untuk lapangan kerja ya Mbak Tina. Kalau infrastruktur? Nah, infrastruktur ini juga menjadi hal yang tampaknya menjadi kegelisahan oleh masyarakat Jawa Tengah karena banyak yang mengeluhkan jalan rusak. Ini sebenarnya kalau dilihat dari data statistik begitu, memang tercatat jalan provinsi di Jawa Tengah itu yang tergolong baik permukaan jalannya itu hanya 66%. Ini kan angka yang ya tadi tidak terlalu tinggi juga begitu, dan sebagian sekitar 12% itu masih dalam kondisi yang rusak. Ini yang dikeluhkan warga. Mungkin kalau Mbak Ivon dan juga pemirsa Kompas TV ingat, di Batang itu ada protes warga dengan menanam pohon sengon di jalan karena jalanannya rusak. Itu kan wujud-wujud sebagai protes dari protes masyarakat. Kemudian di Cilacap juga ada bentuk protes yang sama dengan menanam pohon pisang di jalan. Ini bentuk keresahan warga bahwa infrastruktur di Jawa Tengah ini belum sepenuhnya baik. 11 program ya Pemprov Jateng, 3 teratas itu bahkan di kesehatan, perumahan dan juga penanganan bencana begitu. Namun ada juga yang menjadi keluhan warga. Salah satunya lapangan kerja dan infrastruktur. Mbak Tina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Tina.